Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 1, 2, 3, 4 personil. Ya, Pak. Yang pertama orang terganteng Lutfi Irawan, kemudian si Lembek Ilham Madani, kemudian si Gatel Panji Riswana, dan si Abang Adi Irawan. Oke, next. Kami di sini akan membahas tentang pengumpulan data dalam penelitian. Itu termasuk dalam survei, observasi, angket, dan wawancara. Dalamnya ada termasuk. Ya. Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Data merupakan bahan baku informasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, meneliti memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik penelitian. Next. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Saat mengumpulkan data, peneliti harus tekun, sabar, dan tidak putus asa. Secara umum, data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Loh, kok mati? Jangan goyang. Maaf, ada masalah teknis tadi. Lanjut aja. Lanjut aja. Kami ngamuk. Lanjut aja. Karena kami bersuara jadi kayak gini, Pak. Slide 6. B. Pension. Nah, ya kita ulang. Ini marah lagi nih. Pak, tahu ulang, Pak, rekamannya. Udah berjalan gak tuh punya. Belum. Baca aja matematik gini. PowerPoint edit view. Kelompok 1 MB LO. Slide 6. B. Pension data primer. Image. Lanjut. Ya, lanjut. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Untuk mendapatkan data primer, kita dapat menggunakan beberapa cara seperti survei, wawancara, observasi, dan diskusi terfokus. Yang pertama kita bahas adalah survei. Ya, survei. Survei adalah metode pengumpulan data dan informasi dari subjek penelitian dengan menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner. Ya, kemudian angket. Angket adalah sebuah instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Kemudian dikembalikan kepada peneliti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Panji, si manusia gatel. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam angket. Yang pertama, sebelum atau pada saat membuat angket, ada baiknya Anda mempelajari angket yang sudah ada dan yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.
Yang kedua, masalah-masalah konsep dan pengukuran dapat dipecahkan melalui konsultasi dengan pakar. Yang ketiga, untuk lebih memahami fenomena dan perubahan sosial, peneliti harus mencari informasi tambahan melalui data sekunder, wawancara, bebas, observasi, dan berpartisipasi dalam studi kasus. Langkah-langkah menyusun angket. Yang pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran. Yang ketiga, menyebarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal atau jawaban variabel. Yang keempat, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus menentukan teknik analitisnya. Selanjutnya, kelebihan angket. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran peneliti, dapat menjangkau responden dalam jumlah banyak. Yang ketiga, isi pertanyaan seragam untuk semua responden. Yang keempat, dapat dibuat anonim atau tanpa menyebutkan identitas responden sehingga responden bebas menjawab. Yang kelima, dapat dijawab menurut kesempatan yang dimiliki responden. Selanjutnya, wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi tersebut berlangsung dalam bentuk tanggung jawab sambil bertatap muka antara peneliti responden. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham Madani. Kamu dari mana stoknya? Ini sini. Lanjut aja. Oke, ya. Pertama. Jadi yang saya akan sampaikan ini tentang macam-macam wawancara, ya. Wawancara Lanjut aja. Jadi wawancara itu ada dua. Ya, macam-macam. Jadi wawancara itu ada dua, ya. Wawancara itu ada yang berstruktur dan tidak berstruktur. Jadi wawancara yang tidak berstruktur itu adalah wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan. Ya, yang kedua itu wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci seperti halnya kuesioner, ya, yang seperti Anda bisa baca sendiri, ya. Setelah itu saya akan memberitahukan tentang faktor yang memengaruhi hasil wawancara, ya. Jadi pewawancara itu, seorang pewawancara yang baik itu ya harus memenuhi persyaratan seperti keterampilan mewawancarai, ya, motivasi yang tinggi dan rasa aman, ya, biar yang mau wawancara ini memiliki rasa aman, ya, seperti itu. Ya, setelah itu responden, ya. Responden dapat memengaruhi hasil wawancara karena hal ini terjadi oleh mutu jawaban, dan yang diberikan responden tergantung pada apakah dia dapat menangkap isi pertanyaan dengan tepat dan bersedia baik atau tidak. Oke. Selanjutnya presentasi ini, karena kalau saya terus kayaknya kurang afdol, ya. Setelah itu dilanjutkan oleh Lutfi Irawan, ya. Sekian. Ya, silakan Lutfi. Komen. Baca. Ya, topik penelitian adalah situasi yang timbul karena Pelan-pelan. Topik penelitian adalah situasi yang timbul karena beberapa faktor seperti tempat, waktu, ada tidaknya orang ketiga, dan sikap masyarakat pada umumnya. Topik penelitian dapat mempengaruhi kelancaran dan hasil wawancara. Kesediaan responden untuk menjawab tergantung pada apakah ia tertarik pada topik yang diteliti dan apakah topik tersebut sensitif atau tidak. Sikap-sikap yang harus dimiliki pewawancara. Yang pertama adalah netral, artinya pewawancara tidak berkomentar jika ada ketidaksetujuan terhadap jawaban yang diutarakan responden. Yang kedua, ramah,
Artinya pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat responden. Yang ketiga, adil. Artinya harus sopan dan tetap hormat kepada semua responden bagaimanapun keadaannya. Yang keempat, hindari ketegangan. Artinya pewawancara harus bersikap santai. Jangan sampai responden merasa dihakimi atau diuji. Ada pertanyaan? Belum. Ya tutup dulu, demikianlah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, ada pertanyaan? Jangan bertanya. Ya, yang tanya belum. Yang belum. Nanti udah kasih nilai, pokoknya udah kasih nilai yang bertanya. Belum. Yang nggak pernah sama sekali kan nggak ada temannya. Silakan belum ke depan. Ya, ke depan. Ya, bertanya. Ya, semuanya tanya ya. Nah, yang ke depan. Ya. Depan. Udah jadi terus. Yang depan kamera habis tadi. Ri, kamu udah Ri. Durasinya habis. Dari nanya Pak, dari nanya Pak. Baik. Cepatnya. Kembalikan ke tadinya dulu, jangan. Lanjut. Tadi mau. Ayo, apa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. 1. Data yang berupa angka itu disebut data. Data apa? Ulang lagi yang berjelas lagi. Iya Pak. Cobain nanya tuh. Data yang berupa angka itu apa namanya Pak? Angka. Angka. Ya. Jelaskan. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicatat soalnya pertanyaannya itu. Jangan ditanya lagi. Ya, kemudian yang ini bertanya lagi. Data yang berupa angka. Bertatap dengan kamera. Tolong berikan contoh. Nambah. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heri Anu dari kelompok 2. Saya akan menanyakan kepada kelompok 1. Tolong berikan contoh. Untuk dilihat. Ini enggak. Tolong berikan contoh hasil wawancara yang bagus. Oh iya. Sekian. Oke. Ada pertanyaan lagi ya? Ada pertanyaan lagi? Tanya. Yang susah tanyanya. Jangan lupa tanya yang gampang. Enggak boleh. Depan sudah habis durasinya. Durasi di jeda aja. Ya Pak, saya pause dulu Pak. Ya, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Jadi, jawaban dari kelompok 2 yang bertanya, data yang berupa angka itu adalah data kuantitatif. Sudah bisa jelas? Data kuantitatif. Iya. Itu saja. Ya, Kemudian mau tanya contohnya sekalian enggak apa-apa. Ya. Contohnya. Kemudian jawaban nomor 2 akan diberikan kepada Ilham Madani. Oke. Tadi kan saudara Heriano bertanya Kamera. dan dari kelompok 2 ya. Oke, pertanyaan itu contoh hasil wawancara yang bagus, oke ya. Jadi contoh hasil wawancara yang bagus itu harus memenuhi seperti kesepakatan bersama. Oke. Oh, contohnya ya. Misalnya pemilihan ketua kelas. Bukan. Iya. Bukan ya. Pemilihan ketua kelas ya. Setiap murid itu terkadang kita tidak merasa murid itu secara tidak langsung dia mewawancarai agar mengetahui yang mana ini contoh dulu. Jadi yang mana yang bagus ketua kelas yang harus dipilih. Ya, terima kasih karena waktunya mau habis. Sekian. Belum. Jadi, nah sampai mana tadi itu lupa juga nih ya. Nah, ketua kelas tadi kan dipilih. Jadi saat kita wawancara itu harus mengetahui jawaban yang baik dari setiap calon ketua kelas. Hah? Ya, supaya sukses ya. Oke, jadi Jadi pertanyaannya apa yang membuat Anda supaya kita bisa memilih Anda menjadi ketua kelas? nah ya udah bisa dihiraukan ya. Ya, kita lanjut aja. Jadi pertanyaan bisa diulang? Apa?
Fahmi aja. Oh ya sudah, sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.